Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyafir Farsyad Ayas, Prodi Informatika 24 kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan suatu materi, yaitu tentang Al-Quran adalah sumber hukum Islam pertama. Baik, secara etimologinya Al-Quran berasal dari kata qoro'ah yang artinya bacaan atau membaca. Kemudian secara terminologi itu adalah kalam Allah yang dikirimkan ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Adapun secara ulama yaitu tiada kecacatan di dalamnya dan berisi kisah, cerita, ilmu, dan kebenaran. Lalu Al-Quran ini diturunkan pada saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun. Dirincikannya itu 10 tahun di Madinah dan 13 tahun di Mekah, dengan kurun waktu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari secara berangsur-angsur. Dan ayat pertama yang diturunkan di surat Al-Alaq ayat 1-5 di tempat Gua Hira, dan berakhir pada surat Al-Maidah ayat 3 ketika wukuf di Arafah. Lalu kenapa Al-Quran ini dijadikan sumber hukum? Kenapa enggak yang lain, kitab lain? Karena Al-Quran ini adalah kitab yang paling sempurna, yaitu sebagai pedoman atau petunjuk dalam tiap permasalahan. Nah, maksud dari dijadikan sumber hukum pertama yaitu landasan nilai bagi umat Islam dalam menentukan hukum suatu tindakan, aturan, dan kebijakan lainnya sampai dengan menuntun kepada jalan sesuai dengan tujuannya, serta berisi hakikat dalam kehidupan manusia, antar sesama, dan lingkungan, terlebih dengan Tuhannya itu sendiri. Kemudian ada dua tempat yang dijadikan sebagai turunnya Al-Quran, yaitu Makkah dan Madinah. Untuk diantara dua tempat tersebut ada perbedaan, yakni untuk Makkah yaitu adanya surat yang pendek, kemudian diawali lafaz dengan ya ayyuhan nas, kemudian berisi tauhid, iman, takwa, dan lain sebagainya. Adapun untuk Madinah yaitu berisi surat-surat yang panjang, kemudian diawali lafaz ya ayyuhalladzina amanu, kemudian berisi hukum, kemasyarakatan, sosial, dan lain sebagainya. Nah, tadi disebutkan sebelumnya itu diturunkan secara berangsur-angsur. Kenapa harus berangsur-angsur? Karena agar mudah dipahami, agar mudah dihafal, kemudian berisi jawaban dari pertanyaan, tiap pendapat atau tindakan, dan lebih istimewanya yaitu ketika Rasulullah diadakan atau muncul peristiwa yang tidak bisa beliau selesaikan, maka dari itu Allah turunkan Al-Quran dan dikasih petunjuk pedoman untuknya. Al-Quran ini berisi 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, dan sudah dijelaskan di surat Al-An'am ayat 38. Adapun secara umum, kandungan Al-Quran berisi tentang pokok-pokok akidah, syariat, ibadah, akhlak, muamalah, sirah atau kisah, dan ilmu pengetahuan lainnya. Selain itu, Al-Quran juga memiliki fungsi, diantaranya menjadi pembimbing jalan yang lurus, pembenar kitab-kitab sebelumnya, menjadi pedoman atau petunjuk dan rahmat, serta penerangan serta pelajaran. Kelebihan dari Al-Quran ini yaitu bahasa yang tinggi, lalu berbicara tentang suatu kejadian yang tidak pernah terjadi sebelumnya, kemudian tentang fenomena alam, dan penjagaan serta peliharaan yang baik sampai sekarang dari kesucian dan kemurniannya, serta tidak ada keraguan padanya. Terakhir, Quran memiliki nama, diantaranya yaitu ada Al-Furqan yang artinya pembeda, kemudian Asy-Syifa yang artinya obat atau penyembuh, kemudian ada Haq itu kebenaran, ada Adz-Dzikr pengingat, Hikmah itu pelajaran, Nur itu cahaya, Kitab itu tulisan, Huda petunjuk. Nah, Al-Quran ini akan kita jaga sebagai umat Islam dari kesucian dan kemurniannya, dan sudah sesuai zaman dari turunnya Al-Quran sampai sekarang.
dan sampai akhir nanti kiamat tiba, di mana Al-Quran itu sudah tidak tertulis, sudah hilang, dan kita sebagai umat Islam harus menjaganya dengan baik dari sekarang. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.